Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut cerita hari ini. Meskipun bajak laut telah ada sejak zaman kuno, zaman keemasan pembajakan terjadi pada abad ke-17 dan awal abad ke-18. Selama waktu ini, lebih dari 5.000 perompak disebut berada di laut. Sepanjang sejarah, ada orang yang rela merampok orang lain yang mengangkut barang di atas air. Orang-orang ini, yang dikenal sebagai bajak laut, menargetkan kapal, meskipun beberapa juga melancarkan serangan ke kota-kota pesisir. Mungkin bagi sebagian orang belum mengetahui bahwa ada catatan khusus tentang bajak laut di Guinness World Records yang disebut sebagai First Pirates atau bajak laut pertama. Catatan ini berasal dari surat Amarna yang mencatat geng bajak laut bernama Bajak Laut Lukan menyerang sebuah tempat bernama Alasia. Adalah sebuah negara yang berdiri pada pertengahan dan akhir zaman perunggu dan terletak di suatu tempat di Mediterania Timur. Sebagai informasi, surat Amarna adalah kumpulan tablet tanah liat yang ditulisi tulisan paku dalam sejarah Mesir kuno. Ditemukan pada akhir abad ke-19 di Amarna, ibu kota yang dibangun oleh Fir'aun Akhenaten. Tablet-tablet ini memberikan gambaran mendetail tentang dinamika politik, ekonomi, dan sosial pada akhir zaman perunggu, khususnya di kalangan kerajaan-kerajaan kuat dan negara-negara berkembang. Tablet tanah liat ini menyebutkan bahwa perompak Lukan dari pantai Mediterania Turki menyerbu Siprus di Mediterania Timur. Lempengan tanah liat ini berasal dari abad ke-14 sebelum Masehi, yaitu lebih dari 3.300 tahun yang lalu. Adalah surat yang ditulis oleh Raja Siprus kepada Fir'aun Mesir. Surat pada masa itu adalah berupa tablet tanah liat. Pada abad ke-12 sebelum Masehi, mural Mesir kuno juga memahat adegan Fir'aun melawan bajak laut. Fir'aun pada mural ini adalah Ramses III yang terkenal. Ini adalah catatan manusia paling awal tentang bajak laut. Namun para sejarawan sekarang umumnya percaya bahwa aktivitas perompakan jauh lebih awal dari ini. Artinya, bajak laut sudah ada sejak manusia memiliki kapal dan aktivitas bajak laut masih ada hingga saat ini. Sampai di sini, mungkin ada yang pernah mendengar tentang beberapa bajak laut paling terkenal dalam sejarah, seperti Viking, bajak laut Karibia, bajak laut Barbaria atau dikenal juga sebagai bajak laut Ottoman, dan bajak laut Somalia. Bajak laut adalah istilah yang digunakan untuk menyebut perompak atau bandit yang umumnya mengarungi lautan. Meskipun sebagian besar dari mereka menargetkan kapal, beberapa juga melancarkan serangan ke kota-kota di pesisir. Berikut kita telusuri sejenak bajak laut Viking. Dari akhir abad ke-8 hingga ke-11, periode yang kemudian dikenal sebagai zaman Viking. Viking muncul entah dari mana untuk meneror, menghancurkan, dan menetap di sebagian besar Eropa. Di Skandinavia sana, bangsa Viking adalah petani, nelayan, pedagang, dan sejenisnya. Ketika mereka mulai mengenal lautan dalam kelompok yang terdiri dari pemimpin klan dan kepala suku, ditemani oleh pengikut dan petualang mereka untuk mencari barang rampasan, mereka berubah menjadi perompak dan penjara. Mereka mulai membakar, menjarah, dan membantai pelaut lain dalam skala besar. Viking menetap dan mendominasi kepulauan Inggris, Normandia, Baltik, dan sebagian besar Rusia, Ukraina, dan Belarusia modern. Jangkauan mereka meluas keluar Eropa, dan serangan mematikan mereka meneror Laut Mediterania dan Timur Tengah. Bagi banyak orang, Viking terkenal karena apa yang mereka lakukan di Inggris dan Eropa Barat, di mana warisan mereka bertahan hingga hari ini. Namun kisah sukses Viking terbesar adalah apa yang mereka lakukan di Rusia.
Salah satunya adalah Rurik, seorang kepala suku Viking yang menguasai kota Ladoga dekat Saint Petersburg saat ini, sekitar tahun 855 Masehi. Dia kemudian membangun pemukiman bernama Holmgrad dekat Novgorod, mendirikan dinasti Rurik. Keturunannya menaklukkan wilayah yang luas, wilayah dari Baltik ke Laut Hitam. Wilayah itu mencakup sebagian besar Ukraina modern, Belarusia, dan bagian barat Rusia Eropa. Para keturunan yang dikenal sebagai dinasti Rurik membagi tanah itu di antara mereka sendiri menjadi negara bagian yang kemudian dikenal secara kolektif sebagai Kievan Rus, jantung kota paling bersejarah Rusia. Bajak laut lain yang terkenal adalah bajak laut Karibia. Fakta tentang kehidupan bajak laut di Karibia sebenarnya cukup kompleks, karena para bajak laut yang hidup di sekitar abad ke-15 hingga abad ke-18 ini juga terlibat dalam konstelasi politik negara-negara kolonial saat itu, seperti Inggris, Spanyol, dan Portugis, serta Belanda. Di era itu, banyak bajak laut yang juga diangkat secara resmi sebagai privateer oleh negara kolonial tertentu. Seorang privateer diizinkan untuk menyerang dan merampok armada tertentu. Sebagian hasil jarahan lazimnya disetor juga pada pihak yang mengangkatnya sebagai privateer. Sampai akhirnya para bajak laut memasuki zaman keemasan pada masa perang 30 tahun. Menurut catatan sejarah, salah satu bajak laut yang paling terkenal di Laut Karibia adalah Kapten Henry Morgan. Dia adalah seorang bajak laut yang berasal dari Wales, yang juga seorang privateer kerajaan Inggris yang diberikan izin untuk menyerang kapal-kapal dagang Spanyol dan koloni Spanyol di wilayah Karibia. Kapten Morgan juga merupakan salah satu anggota terkuat Brethren of the Coast, aliansi bajak laut dan privateer di wilayah Laut Karibia. Film Pirates of the Caribbean menyebut aliansi ini sebagai The Brethren Court, aliansi bajak laut yang dipimpin oleh Elizabeth Swann ketika berperang dengan aliansi Lord Beckett dan Davy Jones pada seri Edward's End. Satu hal yang membuat Kapten Morgan menjadi bajak laut yang besar di Laut Karibia adalah ukuran armadanya yang lumayan besar. Dia tercatat pernah memiliki kru hingga 1.600 orang saat dia melakukan penyerangan ke Panama. Penyerangan tersebut dia lakukan pada bulan Desember 1670 saat dia menyerang Fort San Lorenzo di muara Sungai Chagres di Panama, sisi Laut Atlantik. Bajak laut era keemasan banyak dari bajak laut paling terkenal memiliki reputasi yang menakutkan, dan mereka mengiklankannya dengan mengibarkan bendera yang mengerikan, termasuk Jolly Roger dengan gambar tengkorak dan tulang bersilangnya. Mereka mengancam rute perdagangan Yunani kuno dan menyita muatan biji-bijian dan minyak zaitun dari kapal Romawi. Perompak yang paling jauh jangkauannya di Eropa abad pertengahan awal adalah Viking. Ribuan bajak laut aktif antara tahun 1650 dan 1720, dan tahun-tahun ini terkadang dikenal sebagai zaman keemasan pembajakan. Bajak laut terkenal dari periode ini termasuk Henry Morgan, William Captain Kidd, Calico Jack Rackham, Bartholomew Roberts, dan Blackbeard yang menakutkan. Selain itu juga ada bajak laut Barbaria, atau dikenal juga sebagai bajak laut Ottoman, adalah bajak laut dari Afrika Utara yang aktif sampai awal dan pertengahan abad ke-19. Lanun Barbar menjalankan aktivitas mereka di Afrika Utara, khususnya di Laut Tengah, Tunis, Tripoli, Algier, Saleh, dan pelabuhan-pelabuhan di Maghribi. Afrika Utara yang juga dikenal sebagai pantai Ottoman. Banyak kapal-kapal dagang dari Eropa yang ingin ke Asia telah dibajak. Kegiatan ini berlangsung sampai abad ke-19, terutama semenjak Perang Salib. Penduduk Afrika Utara secara umum dipanggil Berber. Para bajak laut ini menangkap budak Kristen dan Eropa
dan dijual di pasar-pasar budak seperti Aljazair dan Maghribi. Menurut Robert Davis, antara 1 juta sampai 1,25 juta orang Eropa ditangkap oleh Lanun antara abad ke-16 dan ke-17 dan dijual sebagai budak. Jadi orang kulit putih pernah menjadi budak pada suatu periode waktu dalam sejarah, yaitu ketika bajak laut Afrika Utara merajalela. Namun menjual budak berkulit putih tidak sama dengan menjual budak berkulit hitam. Orang kulit hitam terutama melihat apakah Anda sehat secara fisik, sedangkan orang kulit putih terutama melihat kesehatan gigi. Tentu saja orang kulit hitam terkadang juga melihat kesehatan gigi, tapi orang kulit putih hanya melihat gigi. Mengapa? Karena gigi yang bagus itu menunjukkan Anda sehat. Dan meskipun bentuk tubuh Anda biasa-biasa saja, tetap akan dibeli juga jika memiliki gigi yang bagus, karena itu menunjukkan kehidupan Anda baik di masa lalu dan mungkin memiliki latar belakang keluarga berada. Jadi, Anda akan dikembalikan ke keluarga dengan membayar uang tebusan. Karena itulah mereka kerap menculik orang kulit putih untuk mendapatkan uang tebusan. Meskipun kegiatan bajak laut telah ada sejak kejatuhan Kekaisaran Romawi, tetapi kegiatan ini semakin terang-terangan dan aktif saat dinasti Berber. Belakangan, seiring dengan semakin kuatnya kekuatan militer negara-negara Eropa, sebaliknya Kekaisaran Ottoman terus melemah dan situasi politik di Afrika Utara menjadi bergejolak. Para perompak Barbary secara bertahap disingkirkan, terutama oleh Inggris dan Prancis. Terkait bajak laut, yang terlintas dalam benak kita adalah merampok berbagai harta karun. Padahal sebagian besar barang yang dirampok oleh bajak laut bukanlah harta karun. Mereka tidak tahu apa yang bisa mereka rampas selain kapal, sehingga sebagian besar perompak menjarah makanan dan kebutuhan sehari-hari yang tidak seberharga perahu. Selain itu, orang zaman dahulu juga sangat suka minum minuman keras. Seperti yang kita saksikan di film-film kuno klasik, orang-orang selalu menenggak minuman keras sepanjang hari. Mengapa? Kawanan bajak laut sangat suka minuman keras. Para bajak laut seperti yang digambarkan di film terlihat selalu mabuk keras setiap hari. Mengapa? Sebab jika ingin berlama-lama di laut, harus membawa air tawar yang cukup. Namun ada masalah dengan air tawar. Umumnya akan menjadi tengik dan berlumut setelah dibiarkan selama sekitar seminggu. Air ledeng yang kita konsumsi sehari-hari itu telah dimurnikan sedemikian rupa. Namun kalau ditaruh di satu tempat selama seminggu juga akan berlumut, sehingga air tawar tidak akan bertahan lama di atas kapal. Hanya minuman keras yang bisa disimpan selamanya, dan semakin lama semakin enak rasanya. Lantas, mengapa minuman keras bisa bertahan lama? Karena mengandung alkohol untuk mensterilkan. Selain itu, biasanya akan memasukkan sedikit lemon atau menambahkan sesuatu seperti vitamin C ke dalam minuman. Jika awak kapal tidak mengonsumsi vitamin C atau buah-buahan dalam waktu lama, mereka akan terkena skorbut atau scurvy. Karena itulah, mereka selalu minum minuman keras agar tidak terkena penyakit scurvy, sehingga sebagian besar awak kapal itu sebenarnya memiliki ketergantungan alkohol yang sangat serius. Selain itu, seperti yang umumnya disaksikan di film, ketika bajak laut mendarat, mereka tidak hanya akan menenggak minuman keras, tetapi juga mencari wanita atau berjudi. Mengapa mereka suka mencari wanita dan berjudi? Karena kaum perempuan tidak diperbolehkan naik kapal dan dilarang berjudi. Karena kedua hal ini dapat menimbulkan perselisihan antar laki-laki. Bajak laut mengharamkan perselisihan di atas kapal. Jika terjadi konflik antara dua bajak laut dan ingin berduel, berduellah saat naik ke darat, tidak boleh di atas kapal. Lalu, bagaimana bajak laut berduel? Jika menggunakan pedang, keduanya berdiri saling membelakangi
dan berbalik melihat siapa yang lebih dulu menghabisi lawannya. Begitu juga dengan senapan, saling membelakangi dengan hitungan mundur. 3, 2, 1. Berbalik dan melihat siapa yang lebih dulu menjatuhkan lawan sampai mati. Itulah cara duel antar bajak laut. Hal terpenting di atas kapal bajak laut adalah persatuan. Hanya sedikit perselisihan di kapal bajak laut. Para awak kapal selalu berlayar di atas laut dan tidak pernah melihat perempuan sepanjang tahun. Jika Anda dapat membawa perempuan, lalu berapa idealnya perempuan yang akan dibawa? Nilai estetika setiap laki-laki berbeda-beda. Berapapun jumlah awak kapal perempuan, akan selalu ada rasa cemburu yang berujung pada perpecahan. Di dunia barat, dunia bajak laut umumnya adalah dunianya laki-laki, bukan perempuan. Ada banyak alasannya, namun alasan utamanya adalah bahwa pada abad ke-17 dan ke-18, perempuan di kapal dianggap menimbulkan masalah besar yang dapat memicu konflik, perkelahian, kekacauan, dan pembunuhan. Jadi kehidupan di atas kapal itu sangat membosankan. Apakah ada bajak laut perempuan? Bisa dikata hampir tidak ada. Jika Anda membawa wanita ke dalam kapal, Anda dan wanita tersebut akan diasingkan di sebuah pulau, atau Anda akan diasingkan jika Anda melakukan kesalahan di kapal. Bagaimanapun, selama Anda tidak menimbulkan perselisihan di kapal, Anda bebas melakukan apapun. Bajak laut itu sangat bebas. Lagi pula, kehidupan seorang bajak laut itu sebenarnya tidak sesengsara seperti yang dibayangkan. Bajak laut sangat mengutamakan keadilan. Bahkan pemimpin bajak laut dipilih melalui pemungutan suara. Namun ini tidak berlaku untuk kapal dagang biasa. Kalau kapal dagang, siapapun yang berinvestasi dialah yang menentukan siapa kapten kapalnya. Kapten kapal memiliki kekuasaan tertinggi. Jika awak kapal tidak patuh, dia dapat menanganinya dengan bebas sesuai keinginannya. Tapi tidak demikian dengan bajak laut. Bajak laut dipilih oleh sesama anggota. Jika terpilih, pemimpin bajak laut akan sangat bersikap baik terhadap sesama bajak laut. Namun jika Anda merasa kapten atau pemimpin bajak laut saat ini mengecewakan, Anda bisa mengajukan gagasan untuk memilih kembali pemimpin. Sama dengan pemilu saat ini, siapapun yang dapat meraih hati rakyat melalui ceramahnya yang muluk-muluk akan menjadi pemimpin yang baru. Sebagian besar kapal bajak laut telah menetapkan bahwa semua awak kapal mempunyai kedudukan yang sama dalam hal makanan dan harta benda. Artinya, seluruh awak kapal biasa akan menerima imbalan yang sama setelah berhasil mendapatkan barang-barang jarahan. Tapi ada syaratnya, Anda tidak boleh mundur saat menjalankan aksi dan bertarung. Jika mundur, Anda akan dibuang ke pulau. Setelah dibuang ke pulau tak berpenghuni, biasanya Anda akan diberikan sepucuk senjata untuk mengakhiri hidup sendiri. Jadi, karena pembajakan adalah profesi yang sangat adil dan menghasilkan banyak uang, kebanyakan orang yang menjadi bajak laut melakukannya secara sukarela. Apa masalahnya jika Anda tidak secara sukarela menjadi bajak laut? Kemungkinan besar Anda akan ditangkap oleh negara dan dikirim ke angkatan laut dan akan menghadapi risiko nyawa serta penghasilan yang tidak seberapa. Karenanya pada saat itu, banyak generasi muda yang rela menjadi bajak laut, apalagi saat negara sedang bergejolak. Belakangan ini, karena negara-negara pesisir umumnya memiliki angkatan laut yang relatif kuat, ditambah dengan intervensi PBB, bajak laut menjadi sangat langka. Perompak skala besar hanya terjadi di beberapa wilayah laut yang relatif terpencil atau di sepanjang pantai negara-negara yang sedang mengalami gejolak politik. Contoh paling umum adalah bajak laut Somalia. Somalia terletak di sudut timur Laut Afrika, juga dikenal sebagai Tanduk Afrika. Pada tahun 1991, Somalia menjadi sebuah negara tanpa pemerintah atau pasukan keamanan pusat.
kawasan laut di sebelahnya sudah memasuki keadaan tidak terkelola, sehingga banyak kapal nelayan dari negara lain yang datang ke tempat ini untuk menangkap ikan. Untuk melindungi sumber daya mereka sendiri, nelayan lokal mulai mempersenjatai diri dan akhirnya berkembang menjadi bajak laut Somalia. Awalnya mereka berusaha melindungi sumber daya mereka sendiri, tetapi kemudian mereka menemukan lebih baik menjadi perompak daripada melindungi sumber daya sendiri, apalagi harus mencari ikan sendiri. Terlebih lagi, Somalia jatuh ke dalam anarki setelah penggulingan rezim militer. Banyak orang yang menganggur dan beberapa generasi muda secara sukarela bergabung dengan bajak laut. Letak geografis Somalia sangat strategis. Terletak di persimpangan Laut Merah, merupakan jalur perdagangan maritim yang penting antara Asia dan Eropa, sehingga perompak Somalia terutama merampok kapal-kapal yang melewati jalur ini. Sekarang PBB mengirimkan kapal untuk menekan perompak Somalia, jadi jumlahnya relatif tidak banyak. Selain itu, tempat yang sekarang lebih banyak bajak lautnya adalah Selat Malaka dan Singapura. Sebenarnya, kawasan Selat Malaka ini sudah menjadi tempat yang banyak bajak lautnya sejak zaman dahulu. Apalagi Singapura bahkan pernah menjadi benteng bajak laut pada abad ke-19. Belakangan, karena kontrol yang kuat dari pemerintah Malaysia, Singapura, dan pemerintah Indonesia, jumlah bajak laut kini menjadi jauh lebih sedikit. Namun terkadang masih terjadi perompakan di laut. Misalnya pada Februari 2023 lalu, disebutkan ada 8 atau 9 kasus pembajakan. Bajak laut bukanlah sebatas legenda atau cerita anak-anak. Ada sejumlah perompak di dunia yang benar-benar meneror 7 lautan. Mereka mengumpulkan kekayaan besar sekitar abad ke-16 hingga ke-19. Banyak dari penjara kapal tersebut masih terkenal hingga hari ini. Namun, mereka sangat berbeda dari bajak laut yang bersahabat seperti di film-film. Blackbeard mungkin adalah bajak laut paling terkenal dalam sejarah, namun hidupnya penuh dengan misteri. Pada 1716, Blackbeard beralih ke aktivitas pembajakan di Laut Karibia dan lepas pantai Carolina Selatan dan Virginia bersama kapalnya bernama Queen Anne's Revenge. Ia kerap menghasilkan harta selama era keemasan bajak laut, sekitar 1650 hingga 1720. Blackhead memanfaatkan reputasinya yang menakutkan demi meraup keuntungan. Hal itu seringkali mendorong musuhnya untuk menyerah tanpa perlawanan. Namun Blackhead tewas terbunuh pada November 1718 setelah disergap oleh Angkatan Laut Inggris di dekat Pulau Ocracoke, Carolina Utara. Karibia juga menjadi daya tarik wisata, namun dalam beberapa tahun terakhir, di mana karena gejolak politik dan ekonomi Venezuela, banyak nelayan berubah menjadi bajak laut dan mulai merampok kapal-kapal wisata di sekitarnya. Jadi jika Anda berkunjung ke sana untuk wisata, terutama ketika pergi bermain di dekat beberapa negara dengan situasi politik yang tidak stabil, dihimbau sebaiknya hati-hati karena beberapa aktivitas pembajakan masih terjadi di laut sekitar. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.